Baik, makasih Pak Sekjen. Saya kira tadi usulan Pak Bupati itu betul Pak. Jadi banyak kepala daerah yang tidak bisa mengontrol tenaga honorer yang ada di lingkungannya. Nanti apabila ada masa transisi kita terkontrol, nanti kita akan standarkan. Nah itu arahan Pak Menteri kemarin Pak. Jadi betul Pak, jadi semuanya harus kepala daerah. Sehingga kalau kita ketemu pendataan ini, datanya juga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, kaitan dengan tadi ada K2 guru tapi kualifikasinya tidak terpenuhi. Ya. Di Permenpan 20 2022 itu sudah disebutkan. Jadi kalau yang lulus PG itu sudah pasti terpenuhi. Ya, yang tenaga honorer, kemudian yang PPG dan sebagainya, pemenuhan kualifikasi itu penting. Nah, itu jadi PR kita, Pak. Nah, di pendataan inilah yang harus kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pendataan ini sesungguhnya tidak semata-mata terkait dengan pengangkatan. Jadi beda 2005 dengan di 2022. Kalau dulu pendataan itu konteksnya untuk pengangkatan jadi PNS, kalau sekarang konteksnya untuk mengetahui jumlah dan potensinya. Termasuk yang disampaikan Pak Bupati tadi, oh ternyata ada potensi loh, dia ngajar tapi SMA. Ini gimana nih perlakuannya nanti yang harus kita lakukan? Jadi Pak Menteri tidak bisa mengambil kebijakan ketika datanya tidak tahu pemetaan yang sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan penundaan Pak. Saya kira nanti kalau kita bicara penundaan itu konteksnya dengan perubahan PP 49. Makanya kita akan bicara konteksnya adalah substansi. Apa sih sebelum 2023 ini kita bisa selesaikan? Ya, atau masa transisi apa dalam konteks substansinya, bukan dalam konteks penundaannya. Karena kita harus konsisten juga. Karena kalau kita konsisten dengan PP 49, sesungguhnya yang 5 tahun itu yang 5 tahun setelah sebelumnya memang dia sudah bekerja. Bukan yang setelah 5 tahun kemudian dihitung di 2023. Dan disitu pun kan penambahan itu banyak setelah PP 49. Yang sesungguhnya yang diafirmasi sampai 2023 boleh itu adalah bagi mereka yang sudah bekerja sebelumnya sesungguhnya. Kemudian opsi secara bertahap ini saya kira memang opsi yang cukup ideal. Karena ini akan tergantung kepada kemampuan masing-masing daerah untuk membayar P3K. Ya, nanti bisa saja, oh ternyata tahun ini kami sanggupnya 10. Ya berarti formasinya yang kita berikan 10 itu Pak. Ya, untuk selanjutnya dan sebagainya. Tapi tanpa mengurangi bagi mereka yang sudah bekerja saat ini. Tadi beberapa opsi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Kemudian kapan ini PNS, dan tadi betul Pak, dengan digitalisasi saya kira beberapa jabatan juga akan tereliminasi, jumlah orang juga akan tereliminasi. Kemudian kapan merekrut PNS, insya Allah tahun depan kami juga akan mengalokasikan berencana untuk merekrut jabatan-jabatan ASN tertentu yang memang sangat dibutuhkan, karena ada gap untuk sistem karir di dalam sistem karir PNS. Kita butuh agen yang memang harus PNS, kita juga butuh hakim yang PNS, jaksa dan sebagainya, dan tenaga-tenaga lain barangkali yang harus kita lihat. Nah ini terakhir itu di sosialisasi kami kaitan dengan BLU dan BLUD. Sekarang ini sedang ada revisi tentang PP 23. Nah di terakhir di sosialisasi kami itu memang kami sampaikan pada saat itu, posisi teman-teman di BLU itu memang sekarang ini statusnya masih 2 kaki nih, karena PP-nya masih berlaku tenaga profesional, termasuk di dalam revisinya. Kenapa demikian? Ya kalau tidak didata pun sebetulnya teman-teman di BLU dan BLUD kan nggak masalah, karena dia bisa membayar sendiri. Jadi sebetulnya sesungguhnya mereka itu tidak dirugikan kondisinya, karena memang posisinya itu walaupun di 2023 misalnya, itu kan bukan dari APBN atau dari APBD, dia sanggup membiayai dirinya sendiri. Nah makanya ketika sosialisasi itu salah satunya juga yang disampaikan. Ya. Kemudian tadi dari Kolaka saya kira memang Bapak Ibu sekalian, ketika data-data itu sudah validitasnya bagus, sudah diverifikasi dan sebagainya, salah satunya adalah memang kalau kita sandingkan antara orang yang sudah bekerja bertahun-tahun dengan anak baru yang tadi barangkali kualifikasi kompetensinya bagus, kalau kita sandingkan kayaknya kita nggak dapat. Makanya tadi Pak Kepala BKN juga sampaikan mungkin salah satunya opsinya tadi yang tertutup, sehingga dengan tertutup itu nanti kita akan lakukan afirmasi ya. Dan ini juga dari hasil
rapat dengan Apeksi dan Apkasi. Nanti dari tim panselnya Pak Kepala, nanti mungkin kita perlu diskusi kaitan dengan bukan ditunda, tapi mereka yang prioritas dulu, yang tertutup kita lakukan, yang selanjutnya kita data, tapi tetap akan prioritaskan untuk seleksi di tahun berikutnya. Ya, kami kira itu Pak Sekjen. Makasih. Terima kasih Pak Aba. Kami langsung ke Kemenkes Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Barangkali yang terkait dengan Kementerian Kesehatan, kalau kami coba petakan kemarin dari data-data yang sudah masuk, untuk yang data individu barangkali dari sisi usia, itu yang paling banyak ini adalah usia dari 25 sampai 34 tahun. Ya, ini ada sekitar 189.000. Sementara usia yang lebih dari 45 tahun ini hanya sekitar 3.000-an. Ya, sehingga memang lebih banyak usia-usia produktif sebenarnya ini. Kemudian kalau kita lihat dari masa kerja, itu memang yang paling banyak itu masa kerja dari masa kerja 1 sampai 3 tahun. Dari data-data yang untuk tenaga kesehatan itu hampir 76.000 orang yang masa kerjanya 1 sampai 3 tahun. Kemudian yang kedua, yang lebih dari 10 tahun itu hanya sekitar 37.000 orang. Dan memang kita sudah diskusikan dengan BKN dan Menpan terkait dengan afirmasi untuk masa kerja ini. Demikian barangkali dari kami. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Made dari Kementerian Keuangan. Ya, tadi baik, pertanyaan dari beberapa bupati untuk Kementerian Keuangan, silahkan dijawab Pak. Iya, jadi satu aja nih dari Bupati Maluku Tenggara Pak. Jadi tadi seperti saya sampaikan, alokasi yang sudah kita perhitungkan di 2023 ini ada sekitar 26 triliun untuk P3K. Nah, jadi kita nanti ada mekanismenya kalau memang itu di 2023. Tapi yang jelas sekarang ini angka 26 itu sebenarnya fokusnya tidak hanya guru, termasuk juga nakes dan juga yang teknis. Nah, sementara yang akan seleksi tahun ini proses pengangkatannya bisa dilakukan. Nanti kami akan lihat berapa kebutuhannya gitu. Karena basis datanya kan kita belum tahu nih. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk seluruh narasumber kita.